Ini kan diambil kan? Yang ini kan? Yang ini kan? Udah Pak, udah Pak. Kami. Video. Mantap. Kacamata ke bawah. Apa namanya, nasabah prioritas atau apa lain sebagainya, silakan BSI ada di sini. BSI bersama kita ya. Baik, udah. Tolong ibu-ibu belakang, bapak-bapak, tolong kita mulai. Ya, 2 menit lagi kita mulai. Oke, siap? Oke, makasih. Silakan Bu Desi. Wabarakatuh. Sini dikit. Selamat pagi, sahabat Himpana. Baik, semangat ya. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul di hari ini. Mungkin saya sedikit informasikan terkait dengan susunan acara kita hari ini. Nanti pembukaan, setelah itu ada kata sambutan dari Kepala Divisi Marketing Eka Hospital Pekanbaru dengan Bapak Bakti Yudhistira, Pak Yudit. Lalu ada sambutan dari Ketua Himpana Cabang Riau dengan Pak Amilius, yes. Lalu nanti setelah itu kita ada paparan dari dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Helmi. Nah, nanti kita ada edukasi kesehatan ya terkait dengan kesehatan saluran pencernaan. Nah, setelah itu kita senam. Pada saat nanti setelah senam sarapan dan ada paparan juga dari Bank Syariah Indonesia. Pagi ini kita bergabung dengan BSI. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan boleh juga ke counternya Bank Syariah Indonesia. Itu saja mungkin yang pertama, kita berikan waktu dan kesempatan untuk sambutan dari Kepala Divisi Marketing Eka Hospital Pekanbaru dengan Pak Bakti Yudhistira. Silakan Pak. Sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Selamat pagi. Selamat pagi. Semangat pagi. Ikutan semangat ya Bu, Bapak Ibu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu sekalian, nama saya Bakti Yudhistira. Saya Kepala Divisi Marketing and Sales untuk Eka Hospital Pekanbaru. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di acara kita pada pagi hari ini. Mewakili manajemen Pak Am dan Bapak Ibu sekalian, izin saya menyambut Bapak Ibu sekalian untuk kita mulai hari ini dan bulan-bulan berikutnya akan melaksanakan acara senam pagi secara rutin ya, setiap bulan ya, yang nanti akan diadakan di Eka Hospital. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, di sini kita coba sudah lakukan clearing untuk parkiran dari mulai hari Sabtu sore, tetapi memang sepertinya ini pasien-pasien yang punya mobil ini yang dirawat inap ya, jadi sehingga tidak bisa kita clear areanya. Nextnya kita akan atur biar lebih luas lagi, biar Bapak Ibu sekalian bisa menikmati acaranya dengan enak ya. Jadi kami mengucapkan selamat datang dan nanti tadi sudah dijelaskan oleh Bu Desi terkait dengan rundown-nya atau jadwal hari ini, agendanya apa saja. Terakhir nanti ada BSI yang di sini ada Bu Irma, Kepala Cabang Bank Syariah Indonesia untuk Arifin Ahmad, yang nanti akan mempresentasikan lah Bu ya sedikit terkait produk-produknya. Dari saya itu ada yang lebih penting sebelum kita mulai senam pagi, minta waktu sedikit untuk Bapak Ibu sekalian kita berikan edukasi kesehatan dari dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Helmi ya. Boleh kasih aplaus, nanti Dr. Helmi boleh menyampaikan edukasinya ke Bapak Ibu Himpana ya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin untuk selanjutnya boleh sambutan dari Ketua HCR kita, Bapak Amilius, silakan. Yang saya hormati Pak
Yang saya hormati Pak Yudit, Bu Desi, Dr. Helmi, dan jajaran Rumah Sakit Eka Hospital. Yang saya hormati Bapak-bapak pengurus ACR, yang saya hormati Bapak-bapak pengurus Koperasi ACR, dan juga saya hormati Ibu dari BSI, Bu ya. Batam dan Bucan. Jadi kami di sini ada istilah Batam dan Bucan, Bu. Pak. Batam artinya bapak-bapak tampan, mantan ya. Jadi ini Bucan itu adalah bunda-bunda cantik. Itu. Jadi Batam dan Bucan yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah tetap sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya kita dapat berkumpul di sini dalam rangka senang bersama dan hubungan silaturahmi dengan Eka Hospital. Selawat beriring selawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersalawat kita mendapat syafaat di hari akhir nanti ya. Ucapan terima kasih pertama kami sampaikan kepada pengurus ataupun dari Eka Hospital bahwa ini adalah pertemuan kita yang pertama, Pak ya. Semoga kita berkelanjutan, di mana isunya sudah dijadwalkan untuk kami HCR adalah minggu ketiga, Pak ya. Jadi tidak menutup kemungkinan kami juga siap kalau digabungkan dengan minggu pertama. Jadi nampak bahwa itu impana apa sih nampak ini ada di Kemaru, gitu Pak ya. Selanjutnya kami juga mengharapkan kerjasama yang telah terjalin ini dapat terus berkelanjutan, dan kami juga menginformasikan bahwa kami meskipun baru tapi kami sudah punya seksi dari koperasi, dan Eka Hospital dapat membantu kami dan sedikit-sedikit menyumbang untuk kami dalam koperasi. Jadi kami tidak malu untuk itu Pak ya. Ya itu aja Bapak Ibu, semoga kita tetap selalu dalam sehat, dalam silaturahmi yang terjalin baik. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan yang diberikan. Tadi apa Batam dan Bucam ya? Bucan ya, oh ya. Batam dan Bucan Himpana Cabang Riau Jaya. Yes. Mantap ini. Ini memang benar-benar tampan dan benar-benar cantik ya. Pasti ini semua saluran cernanya juga sehat ini. Saya yakin itu semuanya ya Bapak Ibu ya. Ya, ini nggak kelihatan loh udah pensiun. Kayaknya Mencari lagi. Gimana? Niat ada, kemampuan kurang. Ini milenial ya, kayaknya generasi milenial semuanya ini. Saya yakin kita itu semua ususnya sehat. Karena kalau ususnya sehat, itu umur yang namanya umur biologis itu memang tidak dipengaruhi oleh umur kronologis. Bapak Ibu, jadi kalau kita lahir misalnya usia kita sekarang 70, maka usus kita itu bisa lebih muda kalau dijaga. Jadi kita bisa, makanya ada orang bilang kok nggak kelihatan tua kayak Bapak Ibu sekalian ini, cantik-cantik, tampan luar biasa ya. Ya, nah ini buktinya nih, masih energik sekali, luar biasa. Jadi Bapak Ibu kalau kita mau usus Udah sampai ke rumah tadi jemput dia dapat. Aku mau cepet nanti jemput Epi kemana-mana. Contoh ngadu gak diantar. Ibu bisa. Dia bilang tak Epi, dia ada bawa mobil sendiri. Kita bisa ambil. Mana Epi mang? Sukses nanti. Ada si 2 biji. Cucu ada. Sama lah beliau. Kita itu harus berusaha untuk yang pertama itu makanannya ya Bapak Ibu. Betul. Jadi tenis, ya. Itulah usus halus saja. Ya serius loh. Masa kita nggak serius Pak? Swear 200 meter persegi ya. Itu fungsinya untuk penyerapan makanan. Luar biasa kan? Nah itu yang harus kita jaga. Kenapa zaman sekarang ini banyak penyakit-penyakit yang dulu-dulunya itu nggak banyak ya? Diabetes, hipertensi, kanker, autoimun sekarang banyak kan? Karena kesehatan ususnya. Gitu. Di sini mungkin nggak ada ya, karena ususnya kan sehat semuanya, makanya cantik kan anak-anak. Iya. Nah, makanan itu ternyata berpengaruh besar, ya. Jadi sekarang itu kan memang proses food Bapak Ibu, proses food itu adalah makanan yang diproses berlebihan. Jadi kalau kita misalnya makan jagung, maka komposisi dari Tuhan aja kan jagung, gitu toh. RRI juga tapi kalau nampaknya. udah dari di apa? Tunjang.
Anak. Tunjang mantap, Pak. Enak. Ya. Tapi kalau misalnya kita beli misalnya nugget ya, nugget, komposisi ayam, tepung, pengawet, penambah rasa. Nah, gitu ya. Begitu banyaknya komposisi yang ditambahkan untuk menghasilkan makanan yang enak tapi tidak sehat. Itu akan membuat apa? Usus, sel di usus itu normalnya rapat, Bapak Ibu. Rapat. Dia dipersiapkan menyerap makanan yang sudah dalam bentuk mikro sekali. Jadi kalau sudah benar-benar siap dicerna, siap diserap, baru diserap. Tapi kalau kita terlalu banyak makan proses food, ternyata sel-sel di usus itu meradang. Akibatnya makanan yang belum saatnya diserap. Itulah kenapa orang sering kembung, mual, gampang capek, jadinya diabetes. Karena makanan yang belum saatnya diserap oleh usus kita yang tadinya mengalami peradangan. Gitu. Jadi jagalah 200 meter persegi itu, ya. Karena kalau itu dijaga, sebenarnya penyakit-penyakit diabetes, hipertensi, autoimun, kanker itu bisa dicegah. Gitu. Jadi nah, rempah-rempah itu real food nggak itu? Real food nggak? Real food kan? Itu dari Tuhan langsung kita masak, ya toh? Ya, iya kan? Nah, santan itu dari mana? Dari kelapa, gitu kan? Tapi kalau udah santan kemasan, Bapak Ibu, sudah dipersiapkan dia untuk setahun atau 2 tahun expire kan? Sudah ditambah pengawet toh itu? Nah, itulah yang menyebabkan anak Jakarta, usus kita itu meradang. Tambahan zat-zat itu yang menyebabkan usus kita meradang. Jadi makan seperti orang tua dulu. Jangan lupa protein, ya. Protein itu ikan, telur, daging, ya. Itu jangan lupa dimakan. Jadi kata orang gini, misalnya berat badan berapa, Bu? 72 kilo. Berarti minimal proteinnya kan 72 gram. 70 lah, ya. 70 gram. Ibu tahu nggak satu telur itu berapa proteinnya? 6, ya? 6, ya? Satu telur itu 6, berarti ibunya butuh berapa? 12 telur. Benar, kata ibunya, saya langsung tensi. Padahal yang bikin tensinya minyak gorengnya, Bapak Ibu, iya kan? Kerupuknya, iya kan? Kuenya, iya kan? Bakwannya, iya kan? Nah, apa salah telurnya? Dia itu telurnya bagus, iya kan? Telurnya nggak salah, gitu, ya? Pakai durian kata bapaknya, gitu ya. Jadi sebenarnya yang membuat tensi itu adalah teman-temannya ya, teman-temannya yang itu membuat kesehatan usus kita terganggu. Sinyal HP itu membuat kesehatan usus kita terganggu. Jadi kalau ada orang bilang dietnya udah bagus, udah menghindari proses food tadi, tapi kenapa masih gampang kembung, gampang diare, hati-hati dengan radiasi. Ya. Kemudian jangan lupa olahraga. Ini kan mau olahraga nih sebentar lagi. Ya, 150 menit seminggu ya Bapak Ibu. 30 menit sehari 5 kali seminggu. Minimal ya. Jadi kalau misalnya kita olahraga 1 hari 1 jam, bisa olahraganya berarti 3 kali lah. Gitu, bisa. Sangat bisa. Jadi itu kalau ada orang-orang yang bilang semakin tua itu wajar lah kalau lututnya sakit, wajar lah kalau encok. Sebenarnya enggak. Semakin tua kita bisa menyehatkan usus kita. Kemudian kalau proteinnya cukup, otot kita kuat. Otot kita itu yang akan menyangga tulang. Ya, kalau tulang kita kuat, maka ya tadi nggak ada masalah. Jadi otot itu penting ya. Otot itu supaya bisa dikasih makan protein, ususnya harus dijaga. Jaga 200 meter perseginya, oke? Oke, mantap. Nah, gimana Pak? Ada yang mau bertanya nggak? Kita langsung pertanyaan. Gimana Pak? Makan telur usus. Oh, itu yang, ya, boleh Pak, boleh. Tapi ingat ya Pak, itu namanya jeroan ya. Jadi ada lemak. Jadi lemak itu ada 3 Bapak Ibu. Lemak itu ada. Ini video nih Nepi. Mamangnya memang nyayat tidak bawa. Ya, ini besok kan ada waktu yang cucu kesian pula dia lagi 3 hari libur. Naik sini lah naik jemput. Oh, lagi. Iya.
Iya. Dari Lembang, Mas. Enggak di sini Anak Jaya. Ada Jaya. Nanti diantarin. Minta jemput dari Bandung. Pak Ibu tuh nyuruh kayak gini. Karena Indonesia. Tekanan darah tinggi akan menimbulkan risiko munculnya tekanan darah tinggi dan juga hiperkolesterol. Jadi kolesterolnya berlebihan. Kolesterol itu penting ya. Sel-sel kita itu dindingnya itu kolesterol. Ya, dinding sel itu kolesterol. Jadi kalau berlebihan baru itu bisa menyebabkan penumpukan. Bisa di pembuluh darah numpuknya, bisa di hati numpuknya. Telur, Pak. Telur itu protein, Pak. Kuningnya itu lemak. Jadi kalau kita sehari makan putih telur 6, maka kuningnya 2. Gitu, ya. Nah, putihnya itu yang proteinnya, Pak. Jadi apakah itu akan menyebabkan tekanan darah tingginya naik? Tidak. Tidak naik. Ya. Yang naik itu, Pak, kalau misalnya telurnya itu terlalu banyak. Kadang kan kita gorengnya itu terlalu banyak. Tapi kalau dia sama. Kurangi lato-latonya. Kurangin 3. Jadi cuma 2. Nah, tergantung total protein yang mau Bapak makan. Jadi kalau misalnya tadi 70 gram, jadi kalau satu telur 6 gram, 1 ons ikan itu sekitar 15 gram. Nah, jadi kalau Bapak mau makan telur sama ikan, disesuaikan. Gitu. Jadi kalau misalnya totalnya 70 gram, misalnya telurnya dari telur itu 30 gram, berarti makan telurnya 5 gitu. Terus sisanya, nah jadi sebenarnya yang membuat kita sakit itu terutama dari tepung terigu. Itu proses food ya. Proses food ya. Kue, roti, kerupuk, keripik, nugget, sosis, bakso. Nah itu. Jadi itu. Kalau mau makan bakso, makan dagingnya. Jadi makannya sop aja, sop daging sop sapi. Nah gitu ya. Jangan makan baksonya. Kalau mau makan bakso sekali sebulan. Nah sekali sebulan boleh, aman. Udah gitu kita kan makan bakso, ada baksonya, ada mie-nya kan. Terus ada apa? Teh manisnya kan, kerupuk. Nah, terus apa lagi tuh? Banyak kan teman-temannya. Jadi sebenarnya itu makanan-makanan itu enak, tapi hati-hati. Itu hanya enaknya saja di usus kita meradang, Bapak Ibu. Nah, salah lawaknya kan? Gulai masak Padang. Sebenarnya masakan Padang itu bagus loh, Bapak Ibu. Dia kan nggak pakai tepung. Tidak ada kolesterol di situ ya, yaitu lemak ya. Lemak itu memang ada banyak macamnya, ada trigliseridanya, ada kolesterolnya gitu. Jadi dia lebih ke trigliserida itu. Oh ya. Untuk menguranginya? Tadi baru saya diingatkan nama saya, tapi jangan lupa kasih tahu nama ya. Tak kenal maka tak sayang karena terlalu terpukau saya. Ganteng-ganteng sekali nih. Alamak. Memang. Ya Bapak Ibu, saya bekerja di Eka Hospital. Nama saya Dr. Helmi Purba, spesialis penyakit dalam, subspesialis gastroenterohepatologi. Jadi saya adalah konsultan yang khusus di bidang saluran pencernaan, hati, dan pankreas. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau ada masalah-masalah, misalnya kenapa aku diare terus, kenapa kembung, kenapa mual, kenapa berdarah, kenapa berlendir, kenapa berat badannya nggak naik-naik, misalnya. Tapi kalau nggak turun-turun, lah itu beda cerita ya. Kalau nggak turun-turun itu ya tepungnya aja dihindari Bapak Ibu, itu akan langsung turunnya bagus. Kita satu Indomie itu, satu mangkok itu kan ada mie, ada telur, ya itu kalorinya sekitar 500-an. Kalau ini nanti olahraga 1 jam paling 100 Bapak Ibu yang keluar, ya paling 100 tuh keluar energinya. Masih untung kita bisa disimpan sama lemak. Tubuh kita ini entah kenapa Bapak Ibu orangnya hemat kali ini tubuh kita ini. Apa yang kita makan tidak dibuang sama dia, disimpan jadi lemak. Takut sekali nanti kalau kita kelaparan, simpanlah di sini, simpanlah di sini, simpannya semua kan. Nah itulah dia, tubuh kita ini memang akan menyimpan lemak. Jadi hati-hati memasukkan apa ke dalam tubuh kita ini ya. Karena dia akan tadi juga ingin aja memperjelas saja. Dan mungkin juga menjadi tanda tanya dalam diri saya. Yang pertama adalah terkait dengan makanan. Bahwa kita sering mendengar bahwa kita dianjurkan untuk makan seimbang dengan gizi yang cukup, kan gitu ya.
yang terdiri dari ada unsur karbohidrat, ada unsur protein, dan ada unsur lemak. Dan bahkan ada ditambah lagi dengan mikronutrisi seperti vitamin-vitamin mineral ya. Nah, apakah tadi yang disampaikan oleh kawan saya tadi, makan telur sekian biji itu akibat tensi dan sebagainya? Sebetulnya kalau menurut saya juga perlu dianalisa secara detail juga, karena metabolisme kita ini juga secara otomatis akan memproses semua itu menjadi energi, dan sebagian juga menjadi suatu bahan untuk regenerasi sel, termasuk juga disimpan di dalam hati menjadi glukagon gitu ya. Nah, ini yang perlu saya tanyakan agar supaya jelas bahwa makanan seimbang itu perlu, kalau kelebihan akan menjadi satu simpanan bagi tubuh kita, kalau kurang pun juga akan mengakibatkan bahwa kita juga tidak optimal di dalam kebugaran kita. Itu satu. Yang kedua, sekarang lagi ngetren bahwa orang untuk menurunkan badan dengan adanya diet. Dan saya mendengar sekarang ini juga ada namanya diet keto ya, atau ketofastosis. Nah, bagaimana pengaruh-pengaruh terhadap kesehatan kita? Padahal kalau keto itu berarti seseorang itu akan makan low carb ya. Jadi karbon rendah, karbohidrat rendah, tapi yang diperbanyak malah justru lemak sama proteinnya. Nah, bagaimana dengan metabolisme yang terjadi di dalam tubuh kita dalam kurun waktu tertentu? Itu aja, makasih. Ya, terima kasih ya Pak ya. Nah, jadi diet gizi seimbang ya. Diet gizi seimbang, kenapa tadi saya menekankan protein? Karena ternyata diet kita ini kebanyakan karbo, Pak. Nah, jadi saya menekankan lebih ke protein, karena selama ini dari orang tua kita itu nasinya satu piring, ikannya secuil gitu. Jadi diubah ya. Bagaimana supaya piring kita itu sehat? Isi piringku namanya. Jadi dalam piring kita itu kan bulat ya. Kalau ada yang petak mohon maaf ya. Piring kita itu kan bulat. Jadi setengahnya itu adalah serat Bapak Ibu, sayur-sayuran. Kemudian seperempatnya itu adalah karbohidrat, dan seperempatnya lagi adalah protein. Itu adalah isi piringku yang sehat. Setuju dengan diet gizi seimbang, tapi kenapa saya tekankan proteinnya? Karena selama ini orang-orang lebih banyak, kita itu budayanya lebih banyak karbohidratnya dibandingkan proteinnya, ya gitu. Jadi setuju dengan diet gizi seimbang ya. Yang kedua, diet keto. Diet keto itu sebenarnya sama persis kayak piring tadi. Jadi itu karbohidratnya sedikit kan, nasinya sedikit ya. Misalnya nasi bisa diganti sama karbohidrat yang lain, kentang bisa ya, jagung, itu lebih baik. Kemudian seperempatnya lagi adalah protein yang tadi, hitung-hitungannya udah saya kasih tahu. Itu adalah total kebutuhan harian. Jadi ya Pak ya, diet keto itu adalah diet lemak yang cukup, tidak berlebihan ya. Tapi lemaknya apa? Lemak tidak jenuh. Jadi ada orang-orang yang diet keto yang dia makan lemak jenuh. Jadi dia, oh iya, kata itunya informasinya, diet keto itu diet lemak. Jadi dimakan semua yang lemak. Tapi dia salah, yang dimakan itu lemak trans. Tapi coba dia makan lemak telur. Ya, coba yang dia makan lemak telur. Itu kan lemak tidak jenuh. Itu bagus hasilnya. Ya, jadi yang salah dari orang diet keto selama ini, diet keto itu bagus. Tapi yang salah adalah pemilihan jenis lemaknya. Gitu. Ya Pak ya. Jadi tadi diet gizi seimbang setuju, diet keto setuju. Bagaimana dengan orang yang vegetarian? Vegetarian. Nah, orang-orang vegetarian ada yang mereka masih mengizinkan kalau proteinnya dari tapi kalau dari hewan-hewan lain mereka tidak, ya itu istilahnya apa ya? Tidak diizinkan lah gitu. Nah, secara prinsip mereka nggak bolehin kalau vegetarian. Ya. Kurang malahan itu. Kurang itu. Kalau satu sehari telur itu ya kurang. Jadi boleh makan telur, tapi ingat ya ada orang-orang yang alergi. Kalau alergi lain cerita lagi. Ini kita cerita yang pada umumnya ya, yang orang-orang bisa toleran terhadap si telur tadi. Ya. Oke? Oh tidak. Bapak bisa baca jurnalnya banyak, ya, jurnalnya sudah banyak. Bahkan ada orang yang diet telur namanya,
Jadi dia telur, proteinnya hanya dari telur, malah trigliseridanya turun, LDL-nya turun, HDL-nya naik. Oke, berarti besok Sip. makan telur gitu. Makan telur ya. Apa namanya telur? Makan telur itu. Itu kebanyakan dari lemak tidak jenuh, lemak jenuh dan lemak trans. Mentega, margarin, nah dari situ ya. Nah, tapi hati-hati ada namanya trigliserida Bapak. Nah ya, ini yang bahaya betul. Trigliserida. Trigliserida itu dari karbohidrat, kebanyakan dari karbohidrat, dari nasi. Jadi kalau tubuh kita itu glikogen, Bapak tadi nyinggung glikogen, itu Pak ada batas penyimpanan Pak. Kalau sudah full untuk penyimpanan glikogen diubah jadi lemak. Jadi sebenarnya trigliserida itu dari karbohidrat yang sudah tidak punya tempat simpanan lagi di tubuh kita, diubahlah dia jadi trigliserida. Jadi kalau untuk menurunkannya Dok, Ya itu. kita bisa mengurangi karbohidrat. Betul Pak, betul. Jadi kalau nasi 2 piring jadi setengah piring aja ya. Setuju Pak. Tambah pertanyaan lagi Dok. Iya silakan. Begini Dok, kalau kreatinin kita agak indikasi agak tinggi. Ini kembali lagi ke cerita telur tadi ya. Apakah kita masih dibolehkan untuk makan telur yang mana? Yang direbus. Bagaimana Dok? Masih bisa Dok? Masih bisa Pak, ada hitungannya. Kalau Bapak belum mulai hemodialisa, kebutuhannya adalah 0,8. Kalau tadi kan pada umumnya 1 gram, bahkan sekarang 1,5 Pak. 1,5. WHO minta kita 1,5. Karena orang-orang Pak, ternyata makin tua, ininya makin gambir kan. Kalau ototnya kurang, itu makin mudah sakit. Makin mudah sakit. Karena otot kita itu fungsinya untuk melawan radang. Di otot kita itu ada anti radang. Ya, jadi kalau otot kita bagus, kita nggak mudah sakit. Olahraga lah banyak harus. Olahraga banyak tapi makanannya nggak bagus. Nah yang ada itu apa? Ototnya yang habis juga. Hati-hati. Sepeda aja. Tuh. Durian apanya yang nggak bagus? Yang bagus itu kulitnya. Durian Inilah kami ya. itu Pak, fruktosanya tinggi. Nah, fruktosa itu bagian dari karbohidrat. Boleh. Boleh Bapak makan, tapi tidak berlebihan. Ya 3 lah, ya 3. Tapi gini, Bapak kalau udah makan durian, terus Bapak minum misalnya sirup, jangan. Oh iya sering kali dia. Itu durian. Sering kali dia. Oke, terima kasih nih Dokter Elmi. Iya.